Sekarang kita akan belajar nih mengenai yang namanya notasi ilmiah. Pertama-tama gini, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih di kimia itu perlu yang namanya notasi ilmiah? Atau barangkali kalian mungkin juga belum tahu nih yang namanya notasi ilmiah itu yang mana gitu ya. Nah, dalam kimia itu kita belajar yang namanya konsentrasi dalam mencari pH gitu, min log H plus. Mungkin kalian masih ingat ya. Rumus pH misalnya pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Nah, konsentrasinya ini sendiri adalah biasanya bentuknya kayak gini. 3 kali 10 pangkat minus 5 misalnya. Nah, inilah yang namanya apa? Nah, ini yang namanya notasi ilmiah gitu. Kalau kalian ada yang belum tahu, nah penggunaan konsentrasi dalam ketika kita mencari pH itu namanya notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah sendiri itu sebenarnya ada template-nya gitu. Jadi ibaratnya nanti kita harus buat nih notasi ilmiah itu ke dalam template yang seharusnya, yang sesuai. Gimana template-nya? Di sini angka ini perhatikan baik-baik karena ini adalah template dari notasi ilmiah. Angka, tapi yang paling penting apa? Bukan nol. Ya, bukan nol. Berarti berarti selain nol boleh gitu. Kemudian koma angka bebas. Artinya kalaupun nanti setelah angka bukan nol ini kemudian diikuti sama nol itu tidak masalah gitu. Koma angka bebas dikali 10. Nah, di sini eksponen. Nah, tentunya ini juga berupa angka gitu. Ya ini ya, jadi ini adalah template dari notasi ilmiahnya. Contoh nih, misalnya, kalau kita buat di sini kan angka bukan nol ya, berarti 2 boleh ya, karena kan bukan nol. Kemudian koma 1 kali 10 pangkat eksponennya nih, angka bebas boleh minus 5 atau 2 dikali 10 pangkat 5. Nah, penulisan notasi ilmiah yang seperti ini ataupun seperti ini keduanya benar gitu. Jadi kalau sebelum koma nih kemudian angka setelah koma itu tidak ada, itu nggak apa-apa. Nah, itu juga benar. Contohnya seperti contoh nomor 2 ini gitu ya. Nah, di sini aku akan sedikit ngejelasin mengenai aturan-aturan dalam penulisan notasi ilmiah kira-kira seperti apa. Nah, tadi kita di template-nya ada ngomongin masalah eksponen. Eksponen itu adalah gampangnya atau sederhananya adalah perpangkatan atau pangkat. Oke. Bicara tentang pangkat berarti kita bisa ngomongin pangkat yang positif atau negatif. Hal ini juga berlaku di notasi ilmiah. Jadi nanti penulisan pangkatnya tuh ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, penulisan eksponen yang negatif itu seperti apa? Nih ya, eksponen yang negatif itu seperti apa? Kalau semua angka ya, semua ini lambang semua angka kalau dia itu kurang dari satu gitu. Misalnya contohnya seperti apa nih? Misal contohnya itu 0,00152. Nah, ini kan adalah kurang dari satu, ya nggak? Kalau kita ingin nanti menulis notasi ilmiahnya sesuai template yang udah kita pelajarin tadi sebelumnya, nah nanti itu pangkatnya akan negatif dia gitu. Gimana cara kita untuk menuliskan notasi ilmiah? Pertama kita lihat dulu, kita balik ke templatenya. Ingat, angka bukan nol, kemudian diikutin sama koma, kemudian angka bebas dikali 10, kemudian dipangkatkan eksponennya. Yang mana tadi eksponennya adalah negatif, ya kan? Nah, berarti kalau gitu cara buatnya apa? Karena kita harus angka di depannya bukan nol, maka koma ini harus kita geser ke depan. Jadi kita geser berapa langkah nih? Yang pertama 1, 2,
3. Berhenti di situ, berarti ini adalah 1,52. Nah, ini adalah templatenya nih, 1,52 dikali 10 pangkat. Nah, tadi kita udah sepakat pangkatnya adalah negatif. Karena kita menggeser komanya sebanyak 3 kali, maka di sini adalah pangkat minus 3. Gitu ya. Contoh lain nih. Misalkan 0,01. Nah, ini kan kalian sering nih ketemu di konsentrasi nih 0,01 M. Nah, ini berarti gimana? Pertama, ingat templatenya, kita harus sebelum koma yang ada di sini, kita harus isi dia dengan angka, tapi ingat bukan 0. Oke. Kalau gitu, berarti ini kita geser ke depan sampai jumpa angka bukan 0. Pertama, geser 1. Yang pertama nih. Yang kedua, geser lagi. Nah, kita dapat angka yang bukan 0. Berarti di sini 1. Nah, karena di depannya nggak ada lagi angka ya, berarti ini bisa kita buat 1 aja dikali 10 pangkat berapa? Karena kita menggeser komanya 2 kali, maka 1 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Nah, contoh lagi. Misalkan 0,0000173 misalnya. Nah, berarti gimana kalau kita buat? Ingat selalu geser komanya ke kanan sampai kita jumpa angka yang bukan 0. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan? Nah, berarti di sini nanti hasilnya adalah 1,73 dikali. Tadi kita menggeser berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah pangkat minus 5. Kenapa? Karena kita menggeser komanya sebanyak 5 kali. Oke. Nah, kalau ada negatif, berarti kita bisa nih ngomongin eksponen yang positif. Nah, eksponen yang positif itu seperti apa? Ini X. X ini stands for positif ya. Nah, eksponen ini adalah maksudnya perpangkatan. Kemudian kita ngomongin tentang eksponen yang sifatnya adalah positif. Berarti ini sebenarnya adalah kebalikan dari eksponen yang negatif. Kalau tadi semua angka yang kurang dari 1 adalah eksponen yang bersifat negatif. Kalau gitu semua angka yang lebih dari 1 atau sama dengan 1 itu eksponennya positif. Berarti boleh sama dengan 1 atau lebih dari 1 gitu. Contohnya kayak gimana? Misal aku punya 67.800. Ini tentu saja ya kan lebih dari 1. Gimana cara kita memodelkan dia dalam notasi ilmiah nih? Nah, kalau gitu ini kebalikan dari eksponen negatif. Kalau tadi kita mulainya dari kiri kan? Nah, dari kiri nih. Sekarang kita mulai dari kanan. Berarti dia mulai dari sini gitu. Sampai gimana? Tetap sampai jumpa angka satuan. Ingat ya, dia nggak boleh puluhan. Dia harus satuan yang bukan 0 untuk pertama kalinya. Ya, sesuai konsep, sesuai template tadi yang udah kita jelasin di slide sebelumnya. Nah, kalau gitu berarti kita harus mencapai angka 6 nih. Kita geser aja dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti kita menggeser dia sebanyak 4 kali kan ke arah dari kanan ke arah kiri gitu. Berarti ini hasilnya gimana? 6,78 kali 10. Karena kita menggeser sebanyak 4 kali, maka kali 10 pangkat 4. Ingat pangkatnya positif, artinya dia lebih dari 1 atau sama dengan 1. Di dalam notasi ilmiah itu juga ada yang namanya notasi standar. Kalau kalian jeli, dari tadi kita udah ngomongin nih mengenai notasi standar juga. Nah, notasi standar itu gimana? Ya, sebelum dia dikonvert atau dikonversi menjadi notasi ilmiah. Yang seperti apa? Ya ini 0,01. Kemudian 0,00152 misalnya. Atau tadi 67.800. Ini semua adalah notasi standar. Seringkali kita diminta nih kan dari notasi standar yang ini nih dirubah ke notasi ilmiah atau bisa sebaliknya.
Nah, sekarang kita akan coba nih latihan bagaimana kita mengubah notasi ilmiah nih yang udah kita pelajari tadi menjadi notasi standar nih misalnya. Kita ambil contoh misalnya gimana? 4,2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, notice bahwa ini adalah notasi ilmiah gitu ya. Ada angka yang bukan 0, diikutin angka bebas, kemudian dikali 10 pangkat eksponennya. Eksponennya bisa positif dan bisa negatif gitu. Nah, bagaimana cara kita mengkonversi dia menjadi notasi standar yang mana adalah ini nih ya. Kalau gitu, pertama kita lihat, kita tulis aja dulu 4,2. Terus karena kita tahu tadi pangkat minus 3. Sebentar ini kita hapus dulu karena komanya akan menuju ke belakang. Di sini 4,2. Karena minus ya, karena minus berarti kita harus memindahkan komanya ini ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena pangkatnya tuh minus 3 gitu ya. Kebalikan dari tadi, kalau kita tadi membuat dari notasi standar ke notasi ilmiah, kita geser komanya ke kanan. Kalau kita ingin membalikkan dia ke notasi standarnya, ya udah kita geser ke kiri gitu kan. Nah, ini kalau kita geser ke kiri gimana? Yang pertama kita geser 1, 2, 3. Berarti nolnya ada berapa? Ada ini komanya di sini karena udah kita geser. Terus di sini 1 nolnya. Kemudian 0 lagi di sini. Ya. Berarti ini kita hapus komanya yang ada di sini karena komanya sudah pindah ke belakang. Ups. Nah, ini adalah hasilnya 0,042. Kalau kita ganti lagi ke notasi ilmiah yang mana ini, kan kita tinggal geser ke kanan ya. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan ini gitu. Nah, itu adalah model untuk kita ngerubah dari notasi ilmiah ke notasi standar. Sekarang kalau yang positif gimana? Yang pangkatnya positif eksponennya 8,4 dikali 10 pangkat 5. Berarti tadi kalau kita dari notasi standarnya ke ilmiah, kita geser dari kanan ke kiri, sekarang gantian dari kiri ke kanan. Berarti gini, misalkan kita tulis aja 8,4, nanti koma ini akan geser ke arah kanan gitu. Sebanyak berapa? Sebanyak 5 kali. Pertama kita geser sekali, ketemu 4. Geser sekali, kita tambah 0. Geser 2 kali, sorry. Geser 3 kali, tambah 0 lagi. Geser 4 kali, tambah 0 lagi. Dan geser yang kelima kalinya, tambah 0 lagi. Berarti nanti di sini komanya sudah tidak ada lagi. Kita hilangkan di sini komanya. Nah, berarti ini hasilnya berapa? 840.000. Misal nih, kita ketemu sama 26,2 kali 10 pangkat 4. Ini kelihatannya seperti notasi ilmiah, tapi ini bukan notasi ilmiah. Kenapa? Dia nggak sesuai template. Ingat, angka di sebelum koma itu harus satuan, nggak boleh puluhan seperti ini. Berarti ini nanti kita harus rubah ke bentuk yang sesuai template-nya gitu. Bagaimana template-nya ya udah kita ikutin. Nah, kalau gitu ini harus kita rubah dulu sesuai dengan template-nya. Berarti supaya ini sesuai template gimana? Kita harus geser dia ke kiri ya nggak? Biar dia nanti jadi 2,62. Pertanyaan sekarang, pangkatnya itu akan menjadi seperti apa? Nah, kita masuk ke rule berikutnya ya. Kalau kita dalam case kayak gini, dalam kasus kayak gini ya, berarti kita akan menggeser koma ke arah kiri ya nggak? Berarti ini hasilnya adalah 2,62. Nah, yang menjadi pertanyaan kan pangkatnya. Pangkatnya, kalau kita menggeser koma ke arah kiri, maka ini pangkatnya akan ditambah dengan 1. Kenapa 1? Karena kita menggeser dia sebanyak 1 kali gitu. Kalau misalkan dia digeser 100 kali, ya udah plus 100 gitu nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini menjadi apa? 2,62 dikali 10 pangkat 5 gitu. Contoh lagi. Misalnya 37,5 dikali 10 pangkat 8. Ini kan belum sesuai template ya. Berarti kita harus rubah dia menjadi apa? 3,75. Terus pangkatnya
kita kita tambah. Kenapa kita menggeser nih sebanyak satu kali? Berarti 8 tambah 1. Berarti nanti jadinya 3,75 dikali 10 pangkat 9. Sekarang kalau kita geser komanya banyak-banyak ya. 3, 7, 2, 8 kali 10 pangkat 6 misalnya. Rubah dia nih 372,8 misalnya ya. Dikali 10 pangkat 6 nih. Rubah dia ke dalam notasi ilmiah. Berarti kita harus rubah dengan menggeser dia sebanyak sekali, dua kali. Berarti dua kali ya. Berarti ini 3,728 karena kita menggeser komanya sebanyak dua kali, maka 6 ini ya akan 6 ditambah 2. Nanti hasilnya adalah 3,728 dikali 10 dipangkat 8. Nah, itu untuk yang kalau kita geser ke arah kiri. Nah, pertanyaannya kan gimana ceritanya kalau nanti kita ketemu kasus yang gesernya ke arah kanan? Yang mana tuh Nah, biasanya tuh yang kurang dari 0 nih. Kenapa? Karena sorry kok kurang dari 0. Kurang dari 1. Kenapa? Karena biasanya kalau dia kurang dari 1 nanti kan mainan 0, ya. Contoh nih. 0,041 misalnya. 0,041 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kelihatannya sama ya, kelihatannya seperti notasi ilmiah, tapi ini bukan. Kenapa? Karena ingat tadi template-nya adalah sebelum koma itu harus angka tapi bukan 0. Nah, ini kan ketemu 0 di sini ya. Berarti ini bukan notasi dari ilmiah nih, bukan template-nya. Berarti kalau gitu kita harus rubah dia ke dalam notasi ilmiah. Gimana caranya? Berarti ini harus kita geser sebanyak sekali, kemudian dua kali. Supaya apa? Supaya ketemu menjadi 4,1, dimana ini udah termasuk ke notasi ilmiah gitu. Nah, pertanyaannya kan sekarang gimana pangkannya? Pangkannya adalah kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kita tambah, sekarang berarti kita kurang gitu ya, karena gesernya ke arah kanan nih. Kalau tadi geser ke arah kiri, itu pangkalnya kita tambah. Kalau geser ke arah kanan, maka nanti pangkalnya akan kita kurangin. Berarti karena kita menggeser dia sebanyak dua kali, berarti ini nanti minus 3 di minusin lagi, dikurang lagi 2 gitu. Nanti jadinya apa? 4,1 dikali 10 pangkat minus 5 gitu. Contoh lain, misalnya nih banyak komanya ya, 0,00032 kali 10 pangkat minus 7 misalnya ya. Oke, ini kita tahu, oh ini bukan notasi ilmiah. Kenapa? Karena sebelum koma itu 0, sedangkan template-nya itu harus angka dan bukan 0. Nah, berarti kita harus geser dia sebanyak berapa kali? Sampai ketemu 3,2 nanti. Berarti ini geser sekali, geser dua kali, geser tiga kali, dan geser 4 kali. Berarti nanti 3,2 dikali 10, karena kita menggeser sebanyak 1, 2, 3, 4, berarti nanti ini 10 pangkat minus 7 kita minusin lagi sama 4. Maka hasilnya apa? 3,2 dikali 10 pangkat minus 11. Nah, ini hasilnya. Kenapa ini penting? Nanti gini, kalian harus tahu bahwa notasi ilmiah itu nggak cuman kayak gini doang. Nanti ada operasinya, operasi tambah, operasi kali, bagi, kurang. Nah, itu termasuk nih di notasi ilmiah. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana notasi ilmiah kalau kita masukkan dia ke dalam proses perhitungan seperti tambah, kali, kurang, bagi gitu ya. Nah, tapi sebelum itu aku sedikit mau review mengenai sifat-sifat eksponen. Kalau dia dikali bagaimana, kalau dia dibagi gimana, terus kemudian kalau dikali gimana. Nah, mungkin ini pelajaran SMP atau SMA gitu mengenai eksponen. Eksponen itu ada syarat-syaratnya nih. Syarat-syarat yang kayak gimana, Misal, kalau kalian punya 10 di pangkat 6, terus dia itu dikali sama 10 ya, basisnya sama 10 pangkat 2 misalnya. Ini gimana? Ini hasilnya akan 10 pangkat 8. Dari mana? Kita harus menambahkan pangkat-pangkatnya ini.
Jadi ini sebenarnya gini, 10 pangkat 6 ditambah 2 gitu. 10 pangkat 8. Pangkatnya nih harus ditambah kalau dia kali. Ini kan kali posisinya. Terus yang kedua, rule kedua, kalau dia misalkan 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2, maka ini kebalikannya harus dikurang gitu ya. 10 10 pangkat 6. Jadi nanti ini 10, 6 kurang 2 4. Jadi pangkatnya ini harus dikurang gitu. Contoh, kalau aku punya 5,21 dikali 10 pangkat 3 tambah 6,14 dikali 10 pangkat 2. Pertama-tama tadi, sekarang kita udah masuk nih ke notasi ilmiah, tapi ini adalah proses perhitungannya. Kenapa ini menjadi penting? Lihat, karena di sini kita lihat bahwa eksponennya kalau jeli sini itu beda. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau kita memiliki notasi ilmiah nih, tapi kita memiliki eksponen yang berbeda, apakah kita bisa langsung tambahkan dia 5,21 ditambah 6,14? Apakah langsung bisa seperti itu? Jawabannya adalah big no ya. Nggak bisa. Kita bisa mengoperasikan baik itu jumlah, kurang, kali, bagi kalau jika dan hanya jika eksponennya ini sama. Berarti kalau gitu, pertama-tama kita harus samakan dulu nih eksponennya seperti apa. Mau samakan yang mana? Misal, kalau misalnya ya kita geser nih 52,1 nih misalnya. Kita geser dia ke kanan. Ingat, kalau kita geser dia ke kanan tadi, maka itu pangkatnya akan dikurang ya, sesuai dengan slide sebelumnya. Ini kita geser ke kanan, berarti 52,1 dikali 10. Karena kita menggeser dia ke kanan, maka harus dikurang pangkatnya. Berarti nanti 3 kurang 1 di sini udah jadi 2 ditambah 6,14 dikali 10 pangkat 2. Nah, ketika dalam posisi ini baru kita bisa mengoperasikan dia ya. Baru ini kita tambahin 52,1 ditambah 6,14 tuh hasilnya adalah 58,24 dikali 10 pangkat 2. Pertanyaannya, apakah udah selesai nih kayak gini? Ya, jawabannya adalah belum ya. Ingat tadi konsepnya, template-nya, kita nggak bisa mempunyai puluhan di sini. Jadi kita harus balikkan dia ke jadi satuan. Berarti kita harus balikkan dia ke 5,824. Nah, berarti nanti kita rubah dia ke dalam notasi ilmiah lagi. Maka 5,824. Kita menggeser komanya satu kali ke kiri. Ketika kita menggeser komanya ke kiri, maka pangkatnya akan ditambah. Berarti 10, 2 tambah 1 gitu. Atau kita boleh tulis ulang 5,824 kali 10 pangkat 3 gitu hasilnya ya. Misalkan aku punya 57.000. Kalian bisa pause dulu videonya ya. Silahkan dicoba nih gimana cara kita rubahlah dia ke dalam notasi ilmiah. Nah, soalnya gitu. Pause dulu. Oke, sekarang kita jawab. Nah, ingat 57.000 itu kita tahu adalah, kita ganti warna ya biar ada variasi tuh. Nah, ini 57.000 udah pasti lebih dari 1. Ya kan? Nah, karena dia lebih dari 1, maka tadi gimana? Berarti kita mulai dari apa? Dari kanan ya. Dari kanan kita geser ke kiri sampai kita ketemu sama 5 nanti. Berarti ini kita geser sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka kita nanti akan mempunyai 5,7 gitu dikali seberapa banyak kita geser ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Minus 1 positif. 4-nya kira-kira. Ya, jawabannya adalah
positif. Kenapa? Karena 57.000 adalah lebih dari 1. Kalau dia lebih dari atau sama dengan 1, maka nanti kita akan memiliki eksponen yang sifatnya positif. Ya, lagi-lagi nih, diulang lagi nih. Ya, selanjutnya kalau kita punya 0,00 lagi 812. Rubahlah dia ke dalam notasi ilmiah misalnya. Berarti kan kita harus geser dia ke arah kanan. Gantian nih. Geser ke arah kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 8,12 dikali 10 pangkat 4. Tapi ingat negatif. Kenapa? Karena 0,0812 ini adalah kurang dari 1 gitu. Contoh lain, misalkan aku punya 2,35. Kalau kita merubah dia ke dalam notasi ilmiah berapa? Tapi kalau misalkan 2,35 ini kan sudah sesuai template. Nah, hati-hati ya, hampir saja. Ini udah sesuai template, artinya ada yang kalau udah sesuai template seperti ini, kita tidak perlu lagi dia ngerubah gitu, ngerubah dia ke notasi ilmiah. Kenapa? Karena memang udah sesuai template-nya. Jadi biarkanlah 2,35 ini seperti itu, atau kita bisa tambahkan dia 10 di pangkat 0. Kenapa? 10 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1 gitu. Jadi kan 2,35 dikali 1 ya 2,35 gitu ya. 2,35 dikali 1 ya udah hasilnya akan 2,35 seperti itu. Sekarang kalau aku punya contoh nih misalnya 17,4. Kita mau rubah dia ke dalam notasi ilmiah lagi nih. Ya udah gimana caranya? Kita lihat di sini komanya kan di sini ya. Jadi kita harus geser dia ke arah kiri sekali. Jadi 1,74 dikali 10 pangkat, karena kita hanya menggeser dia sekali ya udah 10 pangkat 1 gitu. Ya. Di sini aku punya contoh ya 9,91 kali 10 pangkat minus 3. Sekarang rubah dia ke dalam notasi standar. Biasa, karena ada pangkatnya negatif, berarti kita tahu nanti ini komanya akan bergeser ke arah kiri gitu. Berarti pertama kita tulis dulu nih 9,91. Nanti kita geser sekali tambah 0, geser 2 kali tambah 0 lagi, geser 3 kali tambah 0 lagi. Berarti nanti ini 0 kita hapus karena kita tidak perlukan lagi. Nanti 0 komanya akan berada di sini. Jadi nanti hasilnya adalah 0,00991 gitu. Contoh lain, misalkan aku punya 1,34 dikali 10 pangkat 1. Boleh di pause dulu, silahkan dikerjakan. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa eksponennya itu bersifat positif. Berarti kalau eksponennya bersifat positif, nanti kita akan menggeser dia ke arah kanan gitu. Komanya akan kita geser ke arah kanan. Kalau yang negatif kita ke arah kiri, kalau yang positif ke arah kanan nih. Untuk kita ngerubah dia ke dalam notasi standarnya. Nah, kalau kita geser dia ke arah kanan, kira-kira akan menjadi seperti apa? Berarti ya udah geser aja sekali 13,4 gitu ya. Itu untuk contoh-contohnya. Terus kalau misalnya nih aku punya lagi 347,81 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kan adalah bentuk yang bukan notasi ilmiah. Kenapa? Karena kita punya ratusan di sini. Sekarang yang bukan notasi ilmiah ini kita rubah ke notasi ilmiah. Berarti cara gimana? Kita harus menggeser komanya sebanyak 3 kali ya. 2 kali. Sekali, 2 kali. Berarti nanti kita akan menjadi kita akan jumpa angka 3,4781. Karena kita menggeser komanya ke arah belakang, ke arah kiri ya, maka sesuai dengan teori sebelumnya, maka kita akan tambah nih. Tambah berapa? Minus 5 ditambah 2. Kenapa? Karena kita menggeser dia sebanyak 2 kali. Jadi nanti ini hasilnya adalah 3,4781 kali 10 pangkat minus 3 gitu.
Contoh lain, sekali lagi contohnya. Kalau misalkan aku punya 74,5 dikali 10 pangkat 2, silahkan coba dulu kita rubah ke yang tidak bentuk notasi ilmiah menjadi notasi ilmiah. Kalau sudah, berarti nanti kita harus menggeser dia ke arah, supaya dia ini ke arah kiri juga ya. Nah, berarti di sini nanti jadi 7,45. Karena kita menggeser dia ke arah kiri, maka 10 pangkatnya ditambah ya. Berarti 3. Kenapa 3? Karena kita menggeser hanya sekali gitu. Nah, sebelum kita berakhir, aku di sini mau ngasih contoh sedikit ya mengenai tadi operasi nih. Misalkan aku punya 9,9 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, ini dibagi ya dengan 9 dikali 10 pangkat 1. Oke, pertama-tama kita kalikan dulu. Yang 9,9 dikali sama 9. Hasilnya berapa? 9,9 dikali 9 itu hasilnya adalah 89,1. Terus pangkatnya karena dibagi, berarti ini nanti pangkatnya harus dikurang. Berarti minus 1 dikurang lagi minus 1, maka hasilnya akan minus 2. Ingat, ini bukan bentuk dari notasi ilmiah, berarti kita harus geser dia ke arah kiri, akan menjadi 8,91 dikali pangkatnya ditambah 1, berarti ya 8,91 kali 10 pangkat minus 1. Oke. Itu contoh lain ya. Ini contoh lain dari operasi perhitungan. Yang mungkin yang contoh terakhir adalah aku mau kasih, misalkan kalau aku punya 7 kali 10 pangkat minus 5 ya, ini dipangkatin lagi sama 3. Ini nanti hasilnya adalah 7 dikali 10 pangkat minus 15. Ya, ini pangkatan ini dikalikan gitu. Itu dulu untuk notasi ilmiah. Moga-moga kalian ngerti. Kalau nggak ngerti, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya. Tapi yang paling penting adalah dengan kalian memahami notasi ilmiah dan operasi perhitungannya, kalian akan lebih mudah dalam memahami kimia, khususnya ketika kalian ngomongin tentang mencari pH atau tentang konsentrasi dan sebagainya.